Halo guys, jumpa lagi dengan Teknoday di sini. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah laptop multimedia yang cukup ramah di kantong. Jika kemarin kita sudah sempat membahas IdeaPad Slim 1 sebagai laptop pemula yang recommended, kali ini muncul seri kakaknya dengan beberapa upgrade yang menarik. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi ini adalah laptop dari HP 14S EM0014AU, sebuah laptop entry level dari HP yang secara spesifikasi sudah mirip banget dengan IdeaPad Slim 1. Laptop ini ditenagai oleh chipset AMD Ryzen 3 7320U dengan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan sebesar 512GB. Awal kemunculan laptop ini berada di sekitar 6,9 jutaan dan sekarang malah sudah turun ke angka 5,9 juta, sebuah harga yang sangat menarik. Secara model laptop ini sekilas nampak slim dengan ukuran layar sebesar 14 inch. Dimensinya sendiri berada di sekitar 32,4 dikali 22,5 dikali 1,79 cm dengan berat sekitar 1,3 kg. Lumayan berat juga ya, karena build quality-nya ini sudah termasuk lumayan bagus. Bagian depannya ini juga ada ilusi yang agak meruncing ya, seolah-olah slim dengan ketebalan sekitar 1 cm. Untuk bagian bawahnya ada penampang dari rubber feet yang panjang, serta lubang speaker di bagian sisi-sisinya. Untuk pembuangan udaranya sendiri berada di bagian belakang dekat engsel. Jadi secara suhu tentu saja yang paling tinggi berada di bagian di belakangnya ya guys. Untuk kelengkapan portnya sendiri sebenarnya sudah terbilang lumayan. Di sebelah kiri ada satu port USB-A 5Gbps, satu port HDMI 1.4, satu port USB-C 5Gbps, dan satu buah lubang jack 3,5 mm. Di sebelah kanan cuman ada satu port charging dan satu buah port USB-A 5Gbps. Sayang banget sih, yang di sini nggak ada yaitu slot dari card reader. Jadi buat konten kreator harus beli card reader eksternal ya. Lanjut ke bagian keyboardnya yang sudah termasuk mewah. Fontnya rapi dan besar. Untuk backlightnya sendiri sudah ada sebanyak 3 level, tapi sayangnya belum tembus font ya. Kemudian seperti biasa di bagian pojok atas sebelah kiri sudah ada tombol khusus untuk emoji. Feels ngetiknya pun masih terasa nyaman dan empuk. Tidak ada masalah sama sekali. Trackpadnya juga sudah termasuk luas dan responsif, dan juga sudah mendukung dari double finger. Tapi sayangnya di sini belum ada dari fingerprint ya guys. Lanjut ke bagian layarnya ini secara looks ya lumayan tipis, meskipun di bagian atas dan bawahnya bezelnya masih agak tebal. Tapi untung saja di bagian sampingnya ini bezelnya sudah termasuk tipis. Yang spesialnya di sini untuk layarnya sudah beresolusi dari Full HD ya, meskipun panelnya sendiri masih SVA, belum dari IPS. Jadi untuk viewing angle-nya masih agak terbatas, meskipun tidak seburuk dari panel TN. Dan juga di sini sudah anti glare atau anti silau-silau. Dengan tingkat kecerahan mencapai 250 nits. Ya, jadi intinya harus menggunakan sekitar 80-100% brightness agar lebih nyaman dilihat. Cuman kembali lagi ya, ini bukan kualitas maksimal untuk soal akurasi warna. Hanya sebesar 40% NTSC dan sekitar 50%-an untuk sRGB. Jadi ya buat editing ringan atau sekedar nonton film masih oke lah. Tapi untuk akurasi desain saya rasa agak sedikit kurang ya. Tapi overall masih oke lah di rentang harganya. Untuk yang spesial di sini adalah dari segi webcamnya ya. Jadi buat para zoomania bakalan cocok nih. Resolusi webcamnya sudah berada di resolusi Full HD dan sudah termasuk bagus dalam mengolah cahaya. Gambar yang dihasilkan sudah termasuk bagus, tapi dengan syarat cahaya yang cukup ya guys. Yang paling mantepnya di sini memang dari segi mikrofon internalnya yang sudah termasuk bagus banget di kelasnya. Suaranya sudah terbilang clear dan jelas, serta noise cancellation-nya yang bekerja dengan sangat baik. Jadi dipakai di room yang agak berisik masih bisa dibilang bagus. Berikut ini adalah contoh dari sampelnya. Halo, cek 1, 2, 3, ini adalah hasil dari webcam HP dengan menggunakan aplikasi langsung dari Zoom ya. Sehingga kita menggunakannya dengan simulasi seperti meeting online ya. Dan untuk kualitas gambarnya bisa dibilang sudah termasuk bagus. Dan yang spesial di sini memang dari segi audio kualitinya ya.
Untuk audio quality-nya ini sudah bisa saya bilang bagus untuk dari segi harga yang ditawarkan. Kalau cek 123 ini adalah kualitas mikrofon dari laptop saya ini ketika digunakan di ruang-ruangan ya. Ini sebagai bentuk simulasi dari Zoom meeting ketika dilakukan di ruangan yang sedikit ramai ya. Dan surprisingly untuk kualitas mic-nya ini sudah bisa dibilang bagus ketika digunakan di tempat ramai seperti ini. Dan saya rasa untuk noise cancellation dari mic-nya ini berfungsi dengan cukup baik ya teman-teman. Bisa teman-teman dengar dari kualitas audio yang ditangkap oleh laptop ini gimana hasilnya menurut teman-teman? Apakah bagus atau enggak? Silakan komentar di kolom di bawah. Kita lanjut ke menu utamanya ya guys, yaitu dari segi performance-nya. Dengan prosesor Ryzen 3 7320U dengan transistor sebesar 6 nanometer, Mendocino, 4 core dengan kecepatan 2,4 GHz up to 4,1 GHz sudah menjadi entry level yang bagus buat gaming. Untuk benchmarkingnya ya masih termasuk lumayan di single thread dan multi threadnya. Pertanyaan utama pasti lalu bagaimanakah dengan bermain game? Ingat ya guys, mau gimana-gimana ini tetap Ryzen 3. Bisa main game di harga 5 jutaan sudah termasuk bagus banget. Dan untuk grafiknya sendiri menggunakan dari AMD Radeon 610M yang sudah termasuk bisa menghandle beberapa game dengan baik. Tapi memang untuk better performance-nya di setting HD aja ya guys, dengan resolusi yang low atau medium. Jadi jangan mimpi ya guys untuk bisa nge-push grafisnya, karena untuk VGA-nya sendiri cuma onboard. Di beberapa game yang sudah saya coba masih bisa menghasilkan FPS yang termasuk tinggi di atas 50-an. Tapi memang untuk beberapa game yang termasuk berat seperti God of War hanya bisa menghasilkan sekitar 25 FPS saja. Dan terkadang memang agak patah-patah di bagian tengahnya. Masih playable cuman ya agak kurang nyaman. Untuk game-game yang termasuk ringan seperti Dota, tentu saja sudah bisa menghasilkan FPS yang tinggi. Valorant juga masih terbilang nyaman dan FPS-nya lumayan, tapi dengan setting yang medium. Untuk penggunaan software yang membutuhkan grafis seperti 3D, juga masih agak sedikit ngos-ngosan untuk proses rendernya. Kembali lagi ya guys, karena memang ada beberapa software yang butuh banget dari VGA. Tapi untuk software biasa seperti Photoshop dan Premiere, masih bisa dilibas dengan baik untuk konten video di resolusi sebesar 1080p. Karena untuk memorinya sendiri ini sudah termasuk lumayan bagus, yaitu sebesar 8GB LPDDR5 yang sudah termasuk yang terbaru ya guys. Ya meskipun untuk model memorinya sendiri berbentuk tanam dan nggak bisa di-upgrade ke depannya, tapi sudah termasuk cukup bagus untuk multitasking yang ringan. Soal penyimpanannya nggak perlu khawatir, karena sudah menggunakan SSD NVMe M2 sebesar 512GB yang sudah termasuk besar untuk menyimpan video. Untuk speednya sendiri sebenarnya nggak terlalu besar ya guys, tapi saya rasa untuk kelas entry level ini sudah termasuk cukup kok. Intinya SSD sudah lebih bagus jika dibandingkan dengan harddisk yang biasa. Untuk dibuat multimedia seperti film dan musik masih terbilang nyaman. Soundnya sendiri masih termasuk standar bagus meskipun nggak terlalu keras. Berikut ini adalah dari sampelnya. Untuk yang terakhir adalah dari segi ketahanan baterai dan konektivitasnya. Laptop ini menggunakan baterai sebesar 41 Wh Li-ion yang surprisingly bisa bertahan cukup lama di angka 7-9 jam untuk pemakaian yang normal. Untuk chargingnya sendiri sebesar 45 Watt yang termasuk agak lama untuk mengecasnya hingga 2 jaman. Untuk Wi-Fi-nya sendiri sudah menggunakan dari Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3.
so pasti aman banget untuk urusan wirelessnya. Nah, kesimpulannya, apakah laptop ini worth untuk dibeli? Tentu saja di harganya yang sudah turun di angka 5,9 bisa menjadi pilihan yang sudah termasuk worth untuk entry level. Sudah mendapatkan laptop multimedia yang sudah bisa digunakan untuk gaming tipis-tipis. Mau digunakan untuk film juga oke banget. Dan untuk review pembelian di online shopnya sudah termasuk bagus. Tapi sebenarnya untuk selling point utama dari laptop ini adalah dari segi webcam dan mikrofonnya yang sudah termasuk bagus banget di rentang harganya. Jadi saya rasa laptop ini cocok banget buat pelajar dan kantor yang butuh aplikasi dari Zoom Meeting. Nah, jika teman-teman masih kurang puas untuk reviewnya, bisa lihat dari review Om Jagat untuk versi lengkapnya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.